Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bertemunya dua ksatria hebat, Bima dan Hanuman. Kisah ini diambil dari kisah Mahabharata bagian Wanaparwa. Ketika Draupadi duduk sendiri melihat kecantikan pemandangan yang terhampar di depannya, tiba-tiba setangkai bunga terbang ke arahnya. Bunga itu sangat harum dan indah. Ia mengambilnya dan memandangnya beberapa saat. Kemudian Bima datang. Draupadi memanggilnya dan berkata, "Lihat Bima, lihatlah bunga ini. Ciumlah, betapa harumnya, aku sangat menyukainya." "Bima, bisakah engkau mencarikan beberapa tangkai bunga yang seperti ini?" Bima dengan senang hati melakukan sesuatu untuk membuat hati Draupadi senang. Ia berangkat saat itu juga untuk mencari bunga itu. Seperti seekor anjing yang mengikuti jejak buruannya, Bima terus berjalan, mengejar wangi yang menggoda ini. Ia tidak tahu berapa jauh ia telah sampai. Pikirannya sibuk dengan ribuan pikiran-pikiran. Kakinya berjalan tanpa dikendalikan oleh pikirannya. Ia meniup trompet kerangnya dan semakin menjauh. Suara trompet kerang ini membangunkan semua singa-singa yang sedang tidur di sarang mereka. Bima semakin menjauh. Di hutan itu tinggallah Hanuman yang agung. Ia sedang tidur. Suara trompet kerang Bima membangunkannya dari tidur nyenyak. Ia menggoyangkan ekornya dan memukulnya ke tanah. Suara ini membuat gema pada gua yang ada di gua itu. Suara ini didengar oleh Bima. Terdengar seperti sebuah tantangan baginya. Ia tidak pernah melihat kera yang seperti ini sebelumnya. Kera ini duduk di tempat itu dengan tenang, menghadang jalannya. Bima mendekatinya. Karena suara langkahnya keras, kera ini membuka matanya walau hanya sedikit. Ia pun berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau ribut sekali? Suara trompet kerangmu membangunkan aku dari tidurku. Semua manusia yang ada di daerah ini sangat sayang kepada binatang. Engkau nampaknya orang asing di tempat ini. Dari mana asalmu? Siapakah dirimu? Melewati batas ini, hutan ini sangat berbahaya. Demi kebaikanmu aku memberitahumu. Aku yakin engkau akan mendengarkan aku. Ini buah-buahan, makanlah. Beristirahatlah sejenak dan kembalilah ke tempat asalmu. Engkau tidak bisa melanjutkan perjalananmu." Bima kemudian berkata pada kera yang aneh yang bisa berbicara seperti manusia, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu? Engkau bukanlah kera biasa. Engkau pastilah setengah dewa yang menyamar menjadi seekor kera. Sedangkan aku adalah putra Wayu, ibuku Kunti, namaku Bimasena. Untuk lebih singkatnya Bima, aku adalah salah satu Pandawa yang sekarang dalam masa pembuangan." Hanuman hanya tersenyum mendengar kata-kata Bima. "Aku akan menghalangi jalanmu. Aku tidak bisa bergerak. Dengarkanlah nasihatku dan kembalilah ke tempatmu." Bima merasa amarahnya bangkit. Ia tidak sabar lagi. Ia berkata, "Aku tidak menginginkan nasihatmu. Aku ingin melanjutkan perjalananku. Aku terburu-buru. Minggirlah. Jika kau tidak melakukannya, engkau akan menyesalinya." Kera itu berkata, "Seperti yang aku katakan tadi, aku terlalu tua untuk mampu bergerak. Jika engkau memaksa ingin melanjutkan perjalananmu dan tidak mendengarkan nasihatku, engkau harus melangkahi tubuhku dulu." Bima merasa semakin benci dengan semua yang terjadi. Ia mengerutkan dahi dan berkata, "Engkau adalah sesepuh bagiku. Engkau duduk di sini menghalangi jalanku. Tidaklah pantas melangkahi tubuhmu. Ini adalah tindakan yang tidak sopan pada orang tua. Tetapi jika engkau memaksa, aku akan melangkahi dirimu seperti yang dilakukan oleh Hanuman yang menyeberangi lautan." Kera itu berkata, "Hanuman, siapakah yang engkau bicarakan? Engkau nampaknya menghormatinya. Aku dapat melihat semua itu saat engkau menyebut namanya. Suaramu sangat halus dan lembut ketika engkau mengucapkan nama Hanuman."
Katakan padaku, siapakah Hanuman ini?" Kera itu membalikkan pandangannya pada Bima. Ada sesuatu yang menggelikan pada diri mereka yang mengganggu Bima. Ia berkata, "Engkau adalah seekor kera dan engkau tidak tahu siapa Hanuman." Ia tersenyum pada kera itu dan berkata, "Hanuman adalah kera yang terhebat dari semua kera. Ia adalah kakakku. Ia adalah seorang cendekia yang hebat. Ia termasyhur karena perbuatannya yang mulia dalam melayani Sri Rama." Ketika Sri Rama kehilangan Ibu Sita, kakakku ini menyeberangi lautan dan membawa pesan Sri Rama untuk menenangkan Ibu Sita. Aku bukanlah apa-apa di hadapannya, kesaktiannya dan kekuatannya, tetapi aku cukup kuat untuk bertarung denganmu jika terpaksa. Aku harus memasuki hutan ini, berikanlah jalan untukku. Jika tidak, aku harus menunjukkan kekuatanku dan melukaimu. Aku terpaksa harus membunuhmu walaupun aku tidak ingin melakukannya. Hanuman tersenyum sendiri ketika melihat ketidaksabaran Bima. Ia berkata, "Janganlah marah padaku. Aku sudah katakan padamu, aku terlalu tua untuk bisa bergerak. Aku mohon, kasihanilah aku karena usiaku ini. Ekorku berada di tengah-tengah jalanmu. Jika engkau meletakkannya ke pinggir, maka jalan itu akan sangat jelas. Engkau boleh pergi." Bima tersenyum dan dengan tangan kirinya ia mencoba untuk mengambil ekor kera itu dan meletakkannya ke pinggir. Ia tidak bisa melakukannya. Ia mencoba dan mencoba lagi, tetapi ekor itu tetap di tempatnya. Kera itu tetap duduk, melihatnya dengan senyuman yang mengejek dan rasa senang di matanya. Bima harus mengakui kalau ia kalah. Ia menundukkan kepalanya karena ia merasa malu. Bima mendekati kera itu. Ia bersujud di depannya dan berkata, "Aku mohon maafkanlah kata-kataku. Karena kebodohanku, aku sudah melakukan kesalahan. Engkau sudah tua, aku lebih muda darimu. Engkau harus mengampuni kesalahan seorang seperti anakmu sendiri. Aku meminta maaf jika kata-kataku kasar. Aku mohon ampunilah aku." Mata Bima basah karena air matanya. Ia kemudian berkata, "Engkau harus memberitahu aku siapakah dirimu. Engkau adalah raja dari semua kera. Aku ingin mengenalmu." Kera itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Aku juga ingin memberitahumu siapa diriku. Aku adalah Putra Wayu, namaku Hanuman." Saat ia mengatakan ini, mereka saling memeluk. Air mata jatuh pada pipi mereka berdua. Bima berkata, "Kakakku," dan air mata mengucur dari matanya. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk bercakap-cakap. Bima bergetar memikirkan bahwa ia telah bertemu dengan kakaknya. Ini benar-benar keberuntungan langka yang telah datang padanya. Hanuman berkata, "Aku ingin memberimu sebuah anugerah sebagai tanda penghargaanku pada kekuatanmu dan sebagai kenang-kenangan saat yang mengesankan ini." Bima tidak bisa memohon apa-apa. Ia berkata, "Ketika kami tahu bahwa engkau bersama kami, maka tidak diragukan lagi Kaurawa akan mati." Hanuman berkata, "Aku akan duduk pada panji kereta Arjuna ketika perang sudah dimulai. Dengan teriakanku, aku akan menghidupkan pasukanmu dan menakuti musuhmu. Aku akan selalu bersamamu. Tetapi sekarang, engkau boleh melanjutkan perjalananmu. Jalan ini sulit dan berbahaya. Engkau harus berhati-hati." Dua saudara itu saling berpelukan satu sama lain dan kemudian berpisah. Demikianlah akhir cerita pertemuan yang sangat mengharukan antara Bima dan Hanuman. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam rahayu. Om Santi, 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 Om.